Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya pemirsa kita harus tahu apa yang akan direvisi oleh Komisi 2. Kita melihat bahwa Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu memang banyak yang mengundang perhatian para pengamat politik. Tetapi pada dasarnya, pada prakteknya yang tentu ingin kita ubah itu adalah penyediaan data daftar pemilih sementara dan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, disitulah rupanya ada perbedaan angka ya, dan kita lihat bahwa masih banyak orang yang sudah meninggal tetapi masih tercatat di situ. Artinya penduduk yang sudah meninggal 5 tahun, 10 tahun masih masuk ke dalam daftar pemilu tetap. Nah, ini Pak Dhani, apa kira-kira Pak Dhani yang bakal direvisi? Ya. Tetapi ini seharus diperbaiki gitu kan. Nah, dan apa yang seharusnya jangan sampai direvisi gitu loh. Gimana nih Pak Dhani? Baik Bu, jadi di dalam Undang-Undang Pemilu itu kan mengatur banyak faktor. Mulai dari soal penyelenggara, data pemilih, kemudian pencalonan, proses pemungutan suara, perhitungan dan pemungutan suara. Tapi kita akan fokus pada proses penyusunan data pemilih. Iya. Betul Ibu sampai katakan tadi bahwa sumber data pemilih itu kan pertama dari Kementerian Dalam Negeri, DP4, ya. Daftar penduduk potensi pemilih. Yang itu kemudian diserahkan kepada KPU, oleh KPU kemudian diolah, disusun menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Nah, dalam proses penyusunan daftar pemilih, memang kalau sumber datanya itu tidak berkualitas, masih terlalu banyak yang tidak valid dan sebagainya, ini kan memerlukan kerja yang ekstra keras dari penyelenggara pemilu untuk memastikan itu, karena sumber datanya adalah dari Kemendagri. Nah, prosesnya itu kemudian antar KPU di satu daerah itu tidak bisa langsung meminta data ke Disdukcapil setempat. Jadi Disdukcapil harus ke pusat dulu sampai datanya dikumpulkan oleh Kemendagri, Kemendagri diserahkan ke KPU RI, diturunkan ke bawah ke provinsi, ke daerah dan lain sebagainya. Nah, proses ini yang kemudian justru kadangkala menimbulkan penyusunan data itu tidak maksimal. Karenanya maka menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa data konsolidasi data itu mestinya KPU di daerah bisa langsung berkoordinasi dengan Disdukcapil. Sehingga nanti model kayak penghitungan suara direkap secara berjenjang. Jangan sampai kemudian data naik turun, tetapi setiap tahun dilakukan perubahan atau perbaikan, tapi datanya tidak maksimal. Dalam proses penyusunan data pemilih inilah maka sesungguhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya sampai ke level PPK dan PPS itu menjadi penting kalau mereka ini benar-benar mendapatkan paling tidak pemahaman ya, mendapatkan bimbingan secara maksimal. Kendalanya kan sekarang misalkan yang paling sih kita temukan ada namanya data orang meninggal ternyata masih ada di dalam daftar pemilih. Ada misalkan yang dia tidak akurat, tidak valid dan lain sebagainya. Semua itu butuh satu penanganan yang secara komprehensif. Iya, dan betul. Itu menjadi bagian yang juga harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat harus punya inisiatif memastikan bahwa keluarga-keluarga mereka yang barangkali sudah pindah domisili, sudah meninggal, itu memang harus segera dilaporkan ke Disdukcapil. Sebab selagi tidak ada laporan dari keluarga, maka data itu tidak bisa dihapus oleh Disdukcapil. Iya. Dan itu yang kemudian dikirimkan ke KPU. Iya. Jadi kan bukan hanya data yang data masyarakat yang sudah meninggal. Iya. Atau berpindah tempat, tetapi ini ada nama-nama yang sama. Duplikasi nama. Ada nama yang cuma 2 huruf, 3 huruf. Nah, ini kan harus ada pembersihan total. Nah, apakah dari pemilu 2024 kemudian ke pilkada kemarin itu sudah terjadi revisi atau tidak? Tidak tahu. Tetapi adalah hak daripada masyarakat untuk mengetahui penyempurnaan data itu ada atau tidak. Nah, itu wajib. Ya Pak ya. Jadi oleh karena itu awalnya dari Dukcapil. Jadi Dukcapil itu juga
muaranya dari kelurahan dan kembali ke RT dan RW. Betul. Nah, ini tentunya agar pemilu 2029 itu lebih berkualitas secara pendataan, memang diadakan penyesuaian lagi. Ya, nah, coklit. Jadi artinya didata ulang lah kelurahan sampai ke dusun, kemudian RT RW ya. Betul, jadi kalau artinya itu tidak hanya menjelang pemilu saja Pak Dhani ya. Jadi akhirnya setiap tahun pun orang udah jelas. Nah ini kan aneh ini di Indonesia itu data itu seperti tidak jelas ya. Kemudian kalau KPU sudah diminta untuk merevisi tidak dilakukan revisi. Nah iya, ini kita juga Bawaslu juga kalau ditanya ya seperti itu jawabannya ya. Nah ini jadi ini apa nih Pak Dhani artinya masukannya ini? Proses penyusunan daftar pemilih itu harus benar-benar dilakukan mulai dari level paling terbawah. Petugas-petugas coklit yang bekerja di tingkat RT RW yang mereka nanti menyusun sampai ke level TPS itu harus benar-benar bekerja secara jujur, sungguh-sungguh dan profesional. Karena mereka yang menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa data kependudukan yang itu nanti menjadi data pemilih itu benar-benar valid. Jangan kemudian petugas main tembak saja. Mungkin mereka hanya mengumpulkan kakak, kemudian diinventarisir dan sebagainya, tapi tidak didatangi langsung di keluarganya. Ada yang mungkin orangnya punya KTP, apalagi kalau di daerah urban macam Jakarta dan sekitarnya. Jadi seseorang tinggal punya KTP di daerah A, tapi dia tidak pernah tinggal di situ, ya kan? Nah ini kan akhirnya membuat data menjadi campur aduk, tidak karuan. Kira persoalan data itu harus menjadi concern bersama, tidak hanya penyelenggara, peserta pemilu juga penting memiliki database angka-angkutan mereka dan masyarakat, agar benar-benar data kependudukan itu fix. Kalau memang misalkan 270 juta, itu dari 270 juta itu yang masuk kategori pemilih berapa ratus juta, itu data yang benar-benar bersih dan data yang clear and clean lah. Iya, jadi pemirsa seperti kita ketahui juga bahwa Mas Sumi sangat concern terhadap real data mulai dari DPS menjadi DPT. Dan ini tadi Pak Dhani sudah menegaskan bahwa perlu sekali lagi RT RW kelurahan itu melakukan check and recheck. Betul. Jadi dan ini juga yang penting lagi adalah moral yang mendasari, kejujuran dan tentu pertanggungjawaban. Nah, seperti pemirsa kita harus mengetahui bahwa Pak Dhani Wahab juga adalah pengurus dari Mas Sumi yang menangani Badan Pemenangan Pemilu ya Mbak ya. Jadi tentu Mas Sumi akan sangat concern dan tentu Mas Sumi berharap akan mengikuti atau menjadi peserta pemilu 2029. Nah, itulah Pak Dhani, terima kasih atas waktunya hadir di studio TV Mas Sumi, dan sekali lagi kita berharap bahwa pemilu 2029 dari A sampai Z adalah jujur dan adil ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian pemirsa. Nanti akan kembali lagi kita ketemu dalam diskusi yang lebih menarik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.